Selamat pagi semuanya, kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 11 MIA. Adapun materi pembelajaran kita kali ini masih berhubungan dengan kalor, yaitu kita akan membahas mengenai prinsip Ajas-Black. Prinsip Ajas-Black ini dipergunakan untuk menentukan suhu akhir campuran antara zat yang sejenis maupun antara zat yang berlainan jenis dengan menerapkan konsep kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepaskan. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita mulai pembahasan kita mengenai Ajas-Black. Sebagai pendahuluan, mari kita perhatikan dua dasar teori yang berikut ini. Dasar teori yang pertama menyatakan kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda yang memiliki temperatur tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga pengukuran kalor selalu berhubungan dengan perpindahan energi. Dasar teori yang kedua adalah energi adalah kekal, sehingga benda yang memiliki temperatur lebih tinggi akan melepaskan energi sebesar QL dan benda yang memiliki temperatur lebih rendah akan menerima energi sebesar QT dengan besar yang sama. Selanjutnya, bunyi Ajas-Black adalah menyatakan pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Kemudian, persamaan kalor yang mungkin kita pergunakan untuk Ajas-Black ini atau pada pencampuran zat ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah Q sama dengan MC dikalikan dengan delta T. Yang kedua, Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Yang ketiga, persamaan yang mungkin adalah Q sama dengan M dikalikan dengan L. Keterangan dari tiga persamaan ini adalah Q menyatakan kalor dalam satuan joule atau satuan kalori yang disingkat dengan kal. Kemudian M menyatakan massa, satuan kilogram atau satuan gram. Kemudian C menyatakan kalor jenis dalam satuan joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Kemudian C, perhatikan ya, penulisan huruf C lebih besar ini menyatakan kapasitas kalor dalam satuan joule per derajat Celcius atau satuan kalori per derajat Celcius. Kemudian delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius. L adalah menyatakan kalor laten dalam satuan joule per kilogram atau kalori per kilogram. Kemudian persamaan Ajas-Black adalah jumlah keseluruhan kalor yang dilepas oleh suatu zat itu akan sama dengan jumlah keseluruhan kalor yang diserap oleh suatu zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh grafik suhu terhadap waktu pada pencampuran zat. Nah, kita misalkan ini ada dua zat yang dicampur. Misalkan ini adalah zat yang pertama memiliki massa 1 dan suhu T1. Kemudian zat yang kedua memiliki massa M2 dan suhu T2. Kalau kita perhatikan di sini antara kedua zat, maka zat yang pertama itu memiliki suhu yang lebih rendah dengan T1. Selanjutnya untuk zat yang kedua memiliki suhu yang lebih tinggi dengan suhu T2. Apabila zat yang pertama kita campurkan dengan zat yang kedua, maka akan terjadi kalor yang dilepas dan kalor yang diterima. Ingat, yang melepaskan kalor seperti dasar teori yang tadi adalah zat yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Dalam contoh ini adalah berarti M2, suhunya lebih tinggi, berarti zat yang kedua ini akan melepaskan kalornya sebesar QL, yang sama dengan M2 dikali kalor jenisnya dikalikan dengan delta T2. Kemudian zat yang pertama itu akan menyerap atau menerima kalor daripada zat yang kedua.
besarnya kalor yang diterima oleh zat yang pertama yaitu Qt sama dengan M1 dikali kalor jenis zat yang pertama dikalikan dengan delta T1. Kemudian setelah terjadi kesetimbangan suhu antara zat pertama dan zat kedua, nanti kita akan bisa menentukan yang namanya suhu akhir campuran yang kita misalkan di sini sama dengan TA atau T akhir. Dimana kalau kita perhatikan grafik arah sumbu Y, nilai suhu akhir atau TA itu berada di antara T1 dan T2. Atau bisa juga kita katakan nilai TA itu lebih besar daripada T1 dan nilai TA itu lebih kecil daripada T2. Bisa juga kita buat seperti ini ya. Kalau kita baca ini, maka suhu akhir itu lebih besar daripada T1 dan suhu akhir itu lebih kecil daripada nilai T2. Kemudian sesuai dengan persamaan Ajas-Black, maka kalor atau Q yang dilepas itu harus sama dengan kalor atau Q yang diserap. Kita perhatikan tadi yang melepaskan adalah zat yang bersuhu lebih tinggi, berarti zat yang kedua ini, maka kalor yang dilepaskan kita tuliskan sama dengan M2 dikali C2 dikalikan dengan delta T2 akan sama dengan kalor yang diserap atau yang diterima oleh zat yang pertama yang sama dengan M1 dikali C1 dikalikan dengan delta T1. Nah, untuk menentukan delta suhu atau delta T pada pencampuran zat atau Ajas-Black, maka kita harus mengurangkan suhu yang lebih tinggi terhadap suhu yang lebih rendah. Artinya untuk delta T yang kedua, ya untuk delta T yang kedua, maka delta T-nya adalah T2 dikurang dengan TA. Kenapa? Karena T2 itu lebih besar daripada TA. Selanjutnya untuk delta T yang pertama, kita harus mengurangkan TA dikurang dengan T1 karena TA lebih besar daripada T1. Maka persamaan ruas kiri dan ruas kanan kita masukkan persamaan untuk masing-masing delta T-nya. Maka ruas kiri akan sama dengan M2 dikali C2 kemudian dikali dalam kurung T2 dikurang dengan TA atau T akhir akan sama dengan M1 dikali C1 dikalikan dengan delta T1 berarti dikali dalam kurung TA dikurang dengan T1. Nah, untuk memahami grafik yang tadi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Jika 0,3 kg air bersuhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 0,15 kg pada suhu 25 derajat Celcius, hitunglah suhu campuran. Di sini dimisalkan dengan simbol T besar. Ketika dicapai kesetimbangan, dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir ke sekitarnya. Diketahui di sini kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis cangkir yang terbuat dari bahan gelas itu sama dengan 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita buat pembahasannya. Nah, dari informasi soal di sini kita tuliskan kembali ada dua zat yang berbeda ya antara air dengan cangkir yang terbuat daripada gelas. Untuk air diketahui masanya sama dengan 0,3 kg. Kemudian suhu air sama dengan 95 derajat Celcius. Selanjutnya kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka air ini nanti akan melepaskan kalor. Kenapa? Karena suhu air itu lebih besar dibandingkan dengan suhu cangkir yang terbuat dari gelas yang besarnya 25 derajat Celcius. Kemudian untuk cangkir gelas, masanya sama dengan 0,15 kg, suhunya sama dengan 25 derajat Celcius, dan kalor jenisnya sama dengan 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian jika kita campurkan zat ini, ya, cangkir gelas itu nanti akan menyerap kalor, air akan melepaskan kalornya, kemudian cangkir gelas akan menerima kalornya, maka akan tercipta atau tercapai suhu kesetimbangan yang dimisalkan dalam soal ini
sebesar T dalam satuan derajat Celcius. Selanjutnya kita buat persamaan untuk kalor yang dilepaskan oleh air, berarti sama dengan M air dikali C air dikalikan dengan delta T air. Akan sama dengan kalor yang diserap atau diterima oleh cangkir gelas, yang sama dengan M gelas dikali C gelas dikali delta T gelas. Kemudian delta T-nya masing-masing nanti kita ubah persamaannya ya. Maka ruas kiri MA dikali CA dikalikan dengan, perhatikan di sini ya, T air itu akan lebih tinggi daripada suhu setimbang. Maka delta TA sama dengan TA dikurang dengan suhu setimbang. Akan sama dengan Mg dikali Cg dikalikan delta Tg. Perhatikan, suhu setimbang itu akan lebih besar dibandingkan dengan suhu daripada gelas. Maka delta Tg persamaannya adalah T dikurang dengan Tg. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui pada soalnya ya. Massa air itu sama dengan 0,3 dikalikan dengan kalor jenisnya 4200, kemudian dikali dalam kurung T air 95 derajat Celcius dikurangkan dengan T, akan sama dengan perkalian antara massa gelas 0,15 dikali C gelas 840 dikali dalam kurung delta T gelas, berarti T dikurang dengan 25 derajat Celcius. Kemudian kita perhatikan angka-angka yang ada di ruas kiri dan ruas yang di kanan. 0,3 dengan 0,15 ini bisa kita sederhanakan atau sama-sama kita bagi dengan 0,15. Ya, ini habis. Ini dibagi 0,15 berarti sama dengan 2. Selanjutnya bilangan 4200 dengan 840 ya. Ini sama-sama kita bagi dengan 840 sehingga ini akan menjadi 1 ya. Ini dibagi 840 berarti sama dengan 5 ya. Maka ruas kiri akan sama dengan 2 kali 5 berarti 10 ya. Maka 10 dikali dalam kurung 95 dikali T akan sama dengan T dikurang dengan 25. Ini kita kali masuk ke dalam 950 dikurang dengan 10T akan sama dengan T dikurang dengan 25. Maka 975 akan sama dengan 11T ya. Yang negatif 25 ini kita pindahkan ke ruas kiri dan yang negatif 10T kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga suhu air campuran T akan sama dengan 975 dibagikan dengan 11, maka hasilnya sama dengan 88,6 derajat Celcius. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Ke dalam gelas berisi 400 gram air 40 derajat Celcius, dimasukkan 50 gram es 0 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor gelas 20 kalori per derajat Celcius dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram, tentukanlah suhu air campuran. Diketahui kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita buat pembahasannya. Nah, yang pertama kita buat dulu suhu air mula-mula itu akan sama dengan suhu gelas mula-mula. Kenapa? Karena air itu sekarang pada awalnya berada di dalam gelas yang bersuhu 40 derajat Celcius. Maka suhu air mula-mula itu kita buat sama dengan suhu gelas mula-mula 40 derajat Celcius. Kemudian air dan gelas itu akan bersama-sama memberikan atau melepaskan kalor pada es. Nah, untuk es sendiri, kalor yang diserap es itu nanti akan dipergunakan untuk yang pertama adalah meleburkan es sampai menjadi air bersuhu 0 derajat. Yang kedua, kalor yang diserapnya nanti itu akan difungsikan untuk menaikkan suhu air sampai mencapai suhu akhir campuran. Biar lebih jelas kita buat dalam bentuk grafik seperti ini ya. Arah vertikal ini menyatakan suhu dalam satuan derajat Celcius, kemudian arah horizontal menyatakan lamanya proses atau waktu dalam satuan sekon. Kita perhatikan di soalnya
Yang menerima kalor itu adalah S. Suhunya adalah 0 derajat. Maka kita buat S itu sekarang berada pada suhu titik leburnya, yaitu titik dengan suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, air dan gelas itu nanti akan bersama-sama memberikan kalor pada es. Di mana untuk air kita misalkan kalor yang dilepaskannya itu sama dengan QL1 ya, yang sama dengan MC dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk gelas itu juga akan memberikan kalor, kita misalkan sama dengan QL2 yang sama dengan, nah diketahui di sini adalah kapasitas kalornya ya, kapasitas kalor. Maka QL2 itu akan sama dengan kapasitas kalor C dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk es yang telah melebur menjadi air 0 derajat, kalor yang diserapnya akan difungsikan untuk menaikkan suhu air yang 0 menjadi suhu setimbang atau kita misalkan sama dengan TA. Kemudian kita buat persamaan dari ajas Black ya, kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepaskan. Dalam soal ini yang menyerap itu ada dua bagian ya, yaitu ketika es melebur menjadi air 0 derajat dan ketika es yang melebur menjadi air 0 derajat ingin dinaikkan suhunya menjadi suhu akhir. Maka Q serap 1 ditambah Q serap kedua itu akan sama dengan Q lepas 1 ditambah Q lepas yang kedua. Untuk kalor yang diserap es pertama kali adalah untuk meleburkan ya, berarti QS1 sama dengan M dikalikan dengan LF. Ini ingat kalor lebur es ya. Ditambah dengan kalor yang diserap oleh air yang bersuhu 0 derajat sama dengan M C air dikalikan dengan T akhir dikurangkan dengan 0. Akan sama dengan Q lepas 1 yaitu dari air yang bersuhu 40 derajat Celcius ya. M dikali C air dikali dalam kurung 40 dikurang dengan TA. Ditambah dengan kalor yang diberikan atau dilepaskan oleh gelas ya, yaitu C gelas dikalikan dengan delta suhunya berarti 40 dikurang dengan TA. Kita masukkan nilai massa es yang diketahui dan juga nilai untuk kalor leburnya ya, 50 ya, 50 gram dikalikan dengan LF 80 ditambah dengan 50 dikali, kenapa ini 1 berarti karena ini sudah menjadi air di sini ya, bukan es. 50 dikali 1 dikalikan dengan TA akan sama dengan untuk massa air yang bersuhu 40 derajat Celcius itu sama dengan 400 ya. 400 dikali C air itu sama dengan 1 dalam satuan kalori per gram derajat Celcius dikalikan dengan 40 dikurangkan dengan TA ditambah dengan kapasitas kalor daripada gelas itu sama dengan 20 ya, dikalikan dengan 40 dikurang dengan TA. Kemudian kita kalikan 50 dikali 80 itu akan sama dengan 4000 ya, ditambah dengan 50 TA. Akan sama dengan di ruas kanan ya, 400 dikali 40 itu sama dengan 16.000. Kemudian dikurang dengan 400 dikali negatif TA berarti negatif 400 TA ditambah dengan 20 kali 40 800. Kemudian 20 dikali negatif TA berarti negatif 20 TA. Selanjutnya bilangan yang dikali TA kita samakan ruasnya ya, sehingga ruas kiri kita buat itu untuk yang dikali dengan TA sehingga 50 TA ini tetap di ruas kiri. Kemudian yang dikali TA di ruas kanan di sini ada negatif 400 TA kita pindahkan menjadi positif ya. Kemudian negatif 20 TA juga kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 20 TA. Akan sama dengan 1600 ditambah dengan 800 kemudian 4000 yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4000. Maka 50 TA ditambah 400 TA ditambah 20 TA itu akan sama dengan 470 TA. Kemudian 16.000 ditambah dengan 800 dikurang dengan 4.000 ini akan sama dengan 12.800. Maka dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai TA yaitu
12.800 dibagi dengan 470, maka hasilnya akan sama dengan 27,2 derajat Celcius. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai prinsip dari ajas Black. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar buat kalian semua, tetap bersemangat dan semoga sukses.